Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perencanaan tugas akhir saya yang berjudul Desain Beranda Kawasan Geopark Pegunungan Meratus di Geosat Mandi Angin. Kawasan beranda ini diartikan sebagai zona transisi sebelum kita dapat mengeksplor lebih jauh lagi mengenai Geosat Mandi Angin. Desain beranda ini berada di kawasan berbasis alam, sehingga dalam perencanaannya perlu sebuah elemen yang tanggap terhadap alam seperti nature and man-made mutualism, landscape settlement, character and familiarity, environment-friendly building, dan material tactility. Dalam merancang sebuah sarana haruslah memperhatikan lingkungan yang ada agar tercipta sebuah kesinambungan antara bangunan dan lingkungan, sehingga metode yang dapat digunakan dalam rancangan ini adalah responsive environment, sebagai upaya rancangan yang tanggap terhadap konteks kawasan dengan elemen seperti permeability, variety, legibility, robustness, visual appropriateness, richness, dan personalization dengan penerapan seperti berikut. Untuk memudahkan orientasi, bangunan dibuat mengikuti sebuah aksis. Kemudian susunan vegetasi yang ada pada tapak membentuk sebuah pola yang dijadikan sebuah zona peralihan, dan setting sirkulasi di tapak mengikuti arah kontur. Pembentukan massa bangunan dibuat terbuka dan membentuk interpretasi lokalitas, serta terdapat fitur rancangan baru yang memperkuat suatu identitas dan suasana edukasi pengunjung. Berikut merupakan skema penerapan elemen responsif pada kawasan. Potensi kontur disesuaikan dengan elemen permeability sehingga dapat menciptakan berbagai pilihan akses, pola vegetasi pada tapak untuk menciptakan elemen varianti sebagai sebuah zona peralihan. Elemen legibility disetting dengan penerapan bentuk lokal dengan interpretasi makna tertentu dan penggunaan material alam sehingga dapat menciptakan suatu identitas. Berikut merupakan susunan bangunan pada tapak sesuai analisis aktivitas, penggunaan dan kebutuhan seperti Visitor Information Center, Geocorner, Geoproduct, workshop, ruang pustaka, kantor pengelola, musola, cottage, plaza, kebun organik, amphitheater, aviary, dan arboretum. Berikut merupakan situasi pada sekitar tapak. Tapak dibatasi oleh aliran drainase alam dengan batas utara yaitu area bermain, sebelah timur dan selatan yaitu pegunungan, sebelah barat yaitu area pengelolaan dan lembah. Kawasan dengan luas 1,7 hektar ini berada di daerah yang sangat strategis, yaitu berada di pertigaan akses kawasan Taman Hutan Raya Mandi Angin. Rencana tapak pada kawasan ini dibagi menjadi 3 zoning berdasarkan pola vegetasi yaitu zona formal yang berisi area pengelolaan, zona semi-formal yang berisi informasi dan kegiatan terkait geopark dan geosite, dan zona informal berisi area edukasi dan interaksi flora, fauna, endemik. Berikut merupakan denah bangunan geocorner air terjun Putri Kembar dan Pesanan Beranda di mana outing display terbuat dari material alam yang diaplikasikan dengan sebuah instalasi seni sederhana sesuai dengan jenis geowisata. Arahan bangunan menyesuaikan dengan letak geowisata yang ada. Berikut adalah bangunan Visitor Information Center yang lokasinya dapat dengan mudah diakses oleh pengunjung. Berikut merupakan denah Visitor Information Center yang berisikan informasi mengenai Geopark Pegunungan Meratus dan Geosat Mandi Angin dengan jenis informasi yang disajikan berupa maket pegunungan, poster, maupun materi infografis lainnya. Berikut merupakan denah Geoproduct yang dibagi menjadi 2 sisi, yaitu toko souvenir dan kafetaria untuk kerajinan khas yang dikelola oleh masyarakat untuk menciptakan sebuah ekonomi kreatif. Berikut merupakan tampak dari bangunan geocorner air terjun Putri Kembar dan Pesanan Belanda yang memiliki bentuk atap. Interpretasi dari bentuk atap rumah Dayak menjadi basic dari cultural diversity Geopark Pegunungan Meratus. Penerapan kisi-kisi untuk melindungi bagian bangunan yang terkendali panas berlebih. Berikut adalah tampak dari bangunan Visitor Information Center yang memiliki sun shading dari vegetasi untuk meredam panas dan membuat bukaan yang besar pada bagian utara dan selatan untuk memaksimalkan potensi angin pada kawasan dan memiliki bentuk atap yang berbeda untuk memudahkan pengunjung mengenali fungsi bangunan sebagai bagian dari elemen legibility. Berikut merupakan tampak dari bangunan Geoproduct di mana pada bagian kafetaria dibuat terbuka agar pengunjung datang dapat menikmati sajian makanan khas dan dapat sambil menikmati nuansa alam yang ada. Berikut merupakan tampak dari kawasan secara keseluruhan, di mana pada kawasan ini menerapkan sistem cut and fill pada pengelolaan tanah dan penerapan bangunan panggung untuk menjaga ekosistem dan drainase alam sehingga tidak merusak ekosistem maupun bangunannya.
Berikut merupakan potongan bangunan geocorner yang hampir sama penerapannya pada bangunan lainnya dengan material struktur utama kayu, dan pada bagian bawahnya dibuat panggung dengan material pondasi batu kali untuk meminimalisir kelembaban dan pada bangunan, dan kemiringan atap lebih dari 15 derajat untuk menghindari tersangkutnya dedaunan yang dapat merusak material atap. Berikut merupakan potongan bangunan Visitor Information Center. Berikut merupakan potongan bangunan Geoproduct. Berikut merupakan potongan kawasan. Pada sekitar site ditumbuhi oleh vegetasi dominan pegunungan mandi angin, sehingga dapat menciptakan nuansa dan rasa sebagai bentuk identitas maupun pengalaman dan rasa tersendiri oleh pengunjung. Berikut merupakan perspektif interior dari geocorner, yaitu berupa ruang display bersifat kontemporer sesuai geowisata yang disajikan, dan perspektif interior dari bangunan geoproduct sebagai wujud dari ekonomi kreatif untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar. Berikut merupakan perspektif eksterior desain beranda kawasan Geopark Pegunungan Meratus di Geoset Mandi Angin, menerapkan setting sirkulasi, vegetasi, dan pada bangunan sebagai elemen pembentuk responsive environment, memanfaatkan potensi kontur sebagai elemen pembuat sirkulasi dalam kawasan, sehingga tetap menjaga struktur dari tanah tersebut. Selain itu, setting vegetasi yang ada memunculkan beberapa zonasi peralihan. Berikut merupakan beberapa tampilan perspektif interior pada kawasan seperti amphitheater, zona white space yang menerapkan elemen-elemen responsif seperti robustness, personalization, dan thickness. Berikut juga merupakan tampilan perspektif eksterior mata burung untuk bangunan geocorner, Visitor Information Center, geoproduct, plaza, dan aviary yang juga menerapkan unsur-unsur elemen responsif. Berikut merupakan detail arsitektur yang diterapkan pada bangunan Visitor Information Center dan workshop, di mana menerapkan sun shading pada bagian yang terkena panas berlebih untuk menjaga kenyamanan aktivitas di dalamnya. Penggunaan material yang mudah dalam peralatan seperti vegetasi dan bahan fabrikasi, yaitu ACP dengan motif yang menyesuaikan. Kesimpulan pada rancangan ini adalah rancangan sebuah beranda yang dapat mengorientasikan pengunjung kemana mereka akan pergi dengan menerapkan metode responsive environment sebagai sebuah solusi untuk perencanaan dengan memanfaatkan potensi alam, bentuk lokalitas sebagai sebuah identitas, dan rancangan bangunan yang tetap menjaga kondisi alam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.